Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Muhammad Irfan Sabri dalam channel YouTube Dr. Hewan Irfan. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat, bahagia, sejahtera, selalu tercapai niat mulianya serta selamat di dunia dan di akhirat. Sahabat semua, kali ini saya akan sedikit berbagi masalah cara kita memilih hewan kurban di pasar Mas Bage, Lombok Timur. Jadi kalau kita ke pasar, sahabat semuanya, yang perlu kita perhatikan di sini secara umum pemeriksaan fisiknya dulu. Bagaimana rupanya, mulai dari mukanya, kemudian badannya, kakinya, terus sedikit tidak pada bagian anusnya. Kita memulai dari pemeriksaan di kepalanya. Di sini yang paling penting sahabat semuanya, pemeriksaan nah yang di gambar ini kita periksa giginya. Giginya ini udah kelihatan berganti 4 gigi sahabat semuanya. 4 giginya sudah berganti, jadi cukup umur untuk dilakukan kalau misalnya sahabat semua ingin berniat berkurban. Jadi di sini pada prinsipnya yang utama itu kita periksa dulu giginya. Siapa tahu sahabat semuanya, karena sapi-sapi unggul besar, cepat sekali besar karena didasari oleh gennya. Udah gennya besar, jadi cepat sekali besar. Sementara umurnya masih kecil. Jadi di sini kita harus bisa-bisanya untuk memeriksa giginya. Nah, di sini juga akan kelihatan dia. Nah, ini baru dia berganti satu pasang. Berarti dua giginya yang sudah tergantikan. Ini padahal besar sekali nih. Beratnya sekitar 700-an kilo ini. 700-an kilo. Jadi kita harus memeriksa giginya. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan di matanya. Biasanya matanya yang sehat itu berwarna jernih terang. Kemudian kita beralih ke telinganya. Telinganya apakah dia, biasanya kita lihat bagian dalam telinganya, dia ada kalau dia sehat dia akan bersih dan tidak ada keropeng-keropeng atau kerak-kerak yang menempel di dalam telinganya. Kalau misalnya sapinya suka dia menggeleng-gelengkan kepalanya, terus keluar leleran atau cairan atau bahkan nanah dari telinganya, kelihatan sekali. Ini sahabat semua harus waspada. Kemungkinan itu ada infeksi di dalam rongga telinganya. Nah, begitu sahabat semua. Kemudian di hidungnya, karena sekarang kasusnya yang kayak kemarin, kasus penyakit mulut dan kuku. Di sini di mulutnya, kalau dia sakit, dia kelihatan sekali melepuh dia di bagian hidung dan mulutnya. Jadi sahabat semua harus memperhatikan ini. Harus memperhatikan bagian hidungnya dan mulutnya. Nah, setelah kita memeriksa bagian kepalanya, baru kita berlanjut ke bagian belakang, yang misalnya bagian lehernya. Nah, di bagian lehernya kita harus pandai-pandai untuk melihat apakah, nah ini Bapak ini berusaha untuk membuka mulut sapinya. Nah, kelihatan sekilas, memang kita harus jeli di sini. Kelihatan sekilas ini juga layak untuk dikurban karena sudah berganti giginya. Kembali ke yang tadi, sahabat semua harus pandai-pandai membedakan antara ini adalah penyakit atau bagaimana.
Jadi di bagian leher umumnya dia normal, segar, kelihatan simetris. Maksudnya tidak ada kayak gondok. Misalnya siapa tahu dia sapinya dia penyakit SE atau septic episodic, dia membengkak di mulutnya, atau penyakit-penyakit lain misalnya dia faringitis atau yang lainnya bisa juga. Jadi di sini kita ya syukur-syukur kalau misalnya bisa sahabat semua meraba. Biasanya kalau ada infeksi atau ada apa-apa dia akan terasa demam. Nah, jadi itu. Kemudian kita bergerak ke bagian belakangnya lagi, di bagian perut. Di sini sahabat semua harus juga memperhatikan bentuk fisik mulai dari dadanya dan perutnya. Dada dan perut biasanya simetris sama badannya. Jadi apalagi kalau misalnya dia kelihatan kurus, ini tulang-tulang dadanya itu akan sangat kelihatan. Beda dengan yang gemuk-gemuk, itu akan rata kelihatan dada dan perutnya. Kemudian sahabat semua, kita pindah pemeriksaannya ke bagian kaki-kakinya. Bagian-bagian kaki di sini yang kita perlu perhatikan itu di kukunya. Kukunya di sini kalau misalnya dia agak kurang sehat, bisa kelihatan secara fisiknya pasti dia pincang. Nah, di situ dia biasanya kalau sama penjualnya itu, kalau sapi pincang biasanya akan didiamkan, enggak dikasih bergerak, enggak dikasih berjalan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.